Baik, selamat pagi. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan soal dari 25 soal yang kemarin sudah kalian kerjakan dan kalian sudah kumpulkan ya. Nah, soal ini tentang peluang. Nanti saya meminta kalian untuk mencermati baik-baik pembahasannya. Kemudian untuk presensinya hari ini, saya minta kalian untuk menuliskan nilai kalian dari hasil pembahasan ini. Nilai benarnya 2, nanti kalau misalnya ada yang salah silahkan diberikan nilai 1. Lalu untuk total nilainya, jumlah benarnya tinggal dikalikan dengan 2. Nah, itu nanti yang akan kalian tuliskan di kolom komentar. Langsung saja namanya siapa, titik 2, langsung nilainya. Seperti itu ya, jadi itu bisa digunakan sebagai presensi sekalian. Baik, kita bisa mulai dari nomor 1. 3 uang logam dilempar 2 kali. Kalian diminta menentukan banyaknya titik sampel. Nah, kalau uang logam, dia kan memiliki dua sisi. Satu sisi angka dan satu sisi gambar. Berarti ada 2. Lalu di sini ada 3 uang logam. Berarti langsung dipangkatkan dengan 3. Ketemunya 8. Nah, titik sampel untuk nomor 1 jawabannya 8. Masih gampang ya. Kita lanjut ke nomor 2. Banyaknya titik sampel pada pelemparan sebuah dadu. Dadu itu matanya ada 6 kan? Sebanyak 2 kali. Langsung dipangkatkan 2. Hasilnya 36. Maka nomor 2 hasilnya 36. Seperti itu. Untuk nomor 3, ada sebuah dadu. Sebuah dadu itu berarti matanya ada 6. Dan sebuah uang logam ada 2. Dilempar 1 kali bersamaan. Berapa banyaknya titik sampel? Ya sudah, 6 tinggal dikali dengan 2. Hasilnya 12. Masih gampang. Nomor 4. Banyaknya titik sampel pada pelemparan sejumlah uang logam. Kita nggak tahu jumlahnya ada berapa, tapi uang logam itu kan ada 2 sisi ya. Jumlahnya saya nggak tahu, berarti kita tulis N sama dengan 64. Kemudian kita ubah 64 itu jadi bentuk 2 pangkat berapa gitu kan. 2 pangkat N sama dengan 64. 2 pangkat 6. Nah, karena dia sudah sama maka N-nya langsung bisa ketemu 6. Jadi ada uang logam sebanyak 4. Ada uang logam sebanyak 6 yang kalau dilemparkan 1 kali nanti banyaknya percobaan atau banyaknya titik sampel itu ada 64. Gitu. Saya lanjutkan nomor 5. Banyaknya titik sampel pada pelemparan 2 koin. Kalau 2 koin berarti 2 pangkat 2, gitu kan? Dan 1 dadu dikali 6. Gitu, berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Nomor 5 titik sampelnya adalah 24. Gampang sekali ya kalau untuk mencari titik sampel. Kita lanjutkan ke nomor 6. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Kalian diminta mencari peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, ini kan berarti kita dapat NS-nya karena dia dadu itu 6. Sedangkan misalnya A itu kejadian munculnya bilangan prima. A-nya kan 2, 3, dan 5. Berarti NA-nya ada 3. Ini maka PA-nya kita bisa cari ketemunya 3/6 atau 1/2. Tuh, nomor 6 jawabannya yang ini. Yang paling sederhana ya. Jangan 3/6. Oke, lanjut nomor 7. 3 keping uang logam. Uang logam itu 2, ada 3 keping. Dilempar 1 kali secara bersamaan. Peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. Oh, ini berarti kita dapat NS-nya ya. NS-nya sama dengan 8. Terus B misalnya, kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. Berarti kita bisa tuliskan kan A, A, G, angka-angka gambar, atau A, G, A, atau G, A, A. Sepertinya nggak ada lagi ya, berarti kita dapat NB-nya ada 3. Ketika NB dan NS sudah diketahui, maka kita akan bisa dengan mudah menentukan PB. PB-nya berarti NB-nya 3 per NS-nya 8. Tuh. Hasilnya 3/8. Masih gampang. Lalu kita lanjut ke nomor 8.
Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Kalian diminta menentukan munculnya angka pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Munculnya angka pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Maka kita bisa cari NS-nya dulu ya. NS-nya karena dia bilang sebuah dadu ada 6 dan sekeping uang logam itu 2. Berarti di sini ketemunya 12 untuk NS. Kita akan cari C-nya, kejadiannya itu yang memungkinkan apa aja. Nah, kita bisa buat tabel ya untuk bisa menentukan titik sampelnya dengan mudah. Di atas ini saya isi untuk dadunya, berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sementara sebelah kiri itu untuk koinnya, berarti ada angka dan gambar. Maka kemungkinannya ya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Yang bawah ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Oke, setelah ini kita bisa menentukan dengan mudah. Muncul angka pada uang logam, berarti nanti yang atas, dan bilangan ganjil. Yang ganjil kan berarti A1, A3, dan A5 saja, ya kan? Berarti itu untuk C-nya, maka kita akan dengan mudah menentukan NC. NC-nya yang saya highlight warna kuning, ada 3. Maka PC, peluang munculnya angka pada uang logam dan bilangan ganjil pada dadu, ada 3/12. Sama dengan 1/4. Oke, seperti ini ya, masih cukup mudah. Saya lanjutkan untuk nomor 9. Peluang paling sedikit memiliki satu anak laki-laki dalam satu keluarga yang memiliki 5 anak. Nah, ini kita bisa buat segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu kan 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Seperti itu. Nah, saya sampai 5 saja karena anaknya cuma ada 5. Dari sini saya bisa menentukan kemungkinan-kemungkinannya. Jadi ini yang pertama ini untuk kemungkinan 5 laki-laki. Terus yang kemungkinan kedua itu 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang ini 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang ini 2 laki-laki, 3 perempuan. Yang ini 1 laki-laki, 4 perempuan. Dan yang ini 5 perempuan. Yang ditanya peluang paling sedikit memiliki satu anak laki-laki dalam satu keluarga yang memiliki 5 anak. 1 laki-laki, ya kan? Berarti paling tidak dia nanti akan mulai dari sebelah sini. Nih, 1 laki-laki, 4 perempuan, 2 laki-laki, 3 perempuan, dan seterusnya ke sebelah kiri ya. Itu semua yang nanti akan jadi ruang sampelnya dia. Sementara yang ini nih, ini kan dia tidak termasuk. Maka kita ada baiknya menghitung yang ini aja biar lebih cepat. Kita menghitung yang 5-5-nya perempuan gitu. Kalau 5-5-nya perempuan ada satu kemungkinan, berarti nanti dia 1 per totalnya kan ada 5 anak ya. Kalau kemungkinan anaknya itu kan cuma ada laki-laki dan perempuan, berarti ada 2 kan. Pangkatnya pangkat 5, berarti NS-nya nanti 32. Maka yang kemungkinan anaknya 5-5-nya perempuan ada 1 per 32. Lalu kita bisa cari, misalnya ini B komplement ya, karena dia kita cari yang justru yang 5-5-nya perempuan gitu, tidak ada satupun di antara mereka yang laki-laki. Maka kita bisa cari PB-nya dari 1 dikurangi PB komplement, ya kan? Dia jadi 1 per 32. Hasilnya 31 per 32. Tuh, itu untuk nomor 9 ya. Silahkan kalau benar diberikan nilai 2. Oke.
Nomor 10. 20 kartu diberi nomor 1 sampai 20. Kartu dikocok kemudian diambil satu kartu secara acak. Peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu angka prima. Nah, misalnya ya, A itu angka-angka prima. Kita cari dulu nih, mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ini angka prima antara 1 sampai 20. Berarti ini NA-nya ada 8 ya. Ada 8. Maka setelah kita dapat NA, kita bisa dapat PA karena NS-nya ini ya sampai 20. Jadi 8 per 20. Sama-sama dibagi 4 jadi 2 per 5. Oke. Seperti ini untuk nomor 10. Ya, saya lanjutkan untuk nomor 11. Peluang seperangkat kartu bridge diambil secara acak satu lembar kartu. Yang peluang terambilnya bukan kartu as ada berapa? Nah, kita cari PA itu peluang terambilnya kartu as. Yang kartu as ya. Karena di dalam satu kartu bridge itu asnya ada 4, berarti kita tuliskan langsung 4 aja per total kartu bridge, 52. Nah, kalau bukan, berarti kita bisa cari peluang komplemennya, ya kan? 1 dikurang 54 per 52, maaf. Jadinya 48 per 52. Disederhanakan. Dibagi dengan 4 ya. Yang atas jadi 12, yang bawah jadi 13. Jadi 12 per 13. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Sebuah kantong berisi, ini ada kantong, ada 6 bola kuning, 4 bola biru. Kita mau ambil 2 bola dari dalam kantong tersebut. Nah, yang ditanya peluang terambilnya 2 bola kuning. Maka kita bisa cari NS-nya dulu. NS-nya karena kita mau ambil C, 2 bola dari total semuanya ada 10, maka bisa dihitung 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 kali 8 faktorial. Coret-coret, ini coret sama ini, sisa 5, maka NS-nya ketemu 45, ya kan? Lalu kita bisa cari NA misalnya. Terambilnya 2 bola kuning ya. Berarti C 2 dari bola kuningnya ada 6. Nih, sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 dikali 4 faktorial. Coret-coret, ini coret sama ini, sisa 3, hasilnya 15. Maka PA-nya sama dengan 15 per 45. Sama-sama dibagi 15 ya, jadi 1 per 3. Oke, itu untuk nomor 12, hasilnya 1 per 3. Semoga banyak yang benar ini. Dah, kita lanjutkan ke nomor 13. Sebentar. Suatu kelas terdiri dari 32 siswa. Sebanyak 14 siswa gemar matematika, 10 siswa gemar biologi, dan 4 siswa gemar matematika dan biologi. Oke, kita buat diagram Venn-nya ya. Ini ada diagram Venn untuk yang suka matematika. Ada 14. Berarti kan 14 ini kan mencakup semuanya. Ya kan, satu lingkaran merah. Kemudian ada 10 siswa gemar biologi. Sebelah sini nih. Sini biologinya ada 10. Gitu. Lalu yang suka dua-duanya ada 4. Oh, berarti 14 itu mencakup yang bagian sini sama bagian irisannya, ya kan? Berarti bagian yang akan saya highlight kuning, yang ini, itu kan kita berarti dapatnya dari 14 dikurang 4, ya kan? Sama dengan 10. Nih. Di bagian sini hanya 10, terus di sini 4. Lalu bagian yang akan saya highlight warna ungu, yang ini,
didapatnya dari 10 dikurang 4 sama dengan 6, ya kan? Bagian yang highlightan warna ungu aja. Jadi 10 sama 4 sama 6. Itu kita jumlahkan dulu. 10 tambah 4 tambah 6 sama dengan 20. Jadi yang ini yang saya arsir dari sini ke sini ke sini ke sini totalnya ada 20. Ya kan semuanya. Lalu kamu diminta mencari peluang siswa yang terpanggil itu tidak suka matematika dan biologi. Berarti dia nggak masuk yang arsiran hitam ini kan? Ada di luar. Nih. Jadi kalau ini diagram Venn-nya, berarti dia nanti ada di luar situ. Ada berapakah dia? Kan berarti kita harus cari dulu nih. Dari 32 siswa yang ternyata seluruh siswa dikurang dengan 20 siswa yang punya ketertarikan sama matematika sama biologi. Ya kan? Maka hasilnya adalah 12. Jadi peluang siswa yang terpanggil tidak suka matematika biologi, misalnya Q gitu ya, sama dengan 12 per totalnya 32. Coba kita bagi dengan 4. Ini sisa 3, yang bawah sisa 8. Oke, tuh. Itu hasil untuk yang nomor 13. Nilainya 2 juga. Baik, lanjut nomor 14. 2 dadu dilempar 1 kali bersama-sama. Kita buat dulu tabelnya ya. Baik, tabelnya sudah jadi seperti ini. Kita akan isi angka dadunya dari 1 sampai 6. Seperti ini. Lalu kita cari dulu ya, muncul angka dadu kedua dadu jumlahnya sama dengan 5. Yang sama dengan 5 itu ada 14, 23, 32 dan 41. Maka ini PA-nya ada 4 per 36. Oke, saya lanjutkan ke PB dulu. PB yang jumlahnya 8. 8 itu berarti 26, 35, 44, 53 dan 62. Ini ada 5 ya. PB dia ada 5 per 36 gitu. Karena tidak ada anggota yang sama, maka ini adalah peluang saling lepas, ya kan? Peluang saling lepas P, A atau B itu dapatnya dari PA ditambah PB sama dengan 4 per 36 ditambah 5 per 36. Hasilnya 9 per 36. Disederhanakan dibagi 9 jadi 1 per 4. Oke, itu nomor 14. Kita lanjut ke nomor 15. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Kamu diminta mencari peluang yang terambil kartu as dan kartu hati. Ada kata dan di sini kan? Berarti dia saling bebas. P, A, dan B itu rumusnya PA dikali dengan PB. Yang terambilnya kartu as. As itu ada 4 per totalnya 52. Lalu yang terambil kartu hati. Kartu hati itu kan berarti semuanya ya dari angka 2 sampai Jack, Queen, King, sama As. Berarti ada 13 kan? 13 per 52. Oke, ini saya coret dapat 4, coret dapat 1 per 52. Gitu ya. Itu untuk nomor 15. Sip. Lanjut nomor 16. Jika 3 buku diambil secara acak dari satu rak buku yang berisi 5 buku matematika, 3 buku biologi, ini ada satu rak. Di sini ada 5 buku matematika, ada 3 buku biologi, ada 2 buku fisika. Kamu diminta mencari peluang terambilnya 2 buku matematika dan 1 buku biologi. Oke, kalau kan di sini kan tidak dituliskan dia ada pengembalian atau tidak kan? Berarti dia nanti dapatnya C, 2 dari matematikanya itu ada 5 dan C
1 dari buku biologinya ada 3. Dibagi dengan C, kan kita berarti mau ambil ada 3 buku kan dari totalnya 10 gitu. Berarti ini bisa langsung dicari. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 3 faktorial dikali dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Dibagi lagi, di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 7 faktorial. Coret ya. Ini bisa, ini bisa. Oke, bisa dilanjutkan coret-coretnya. 2 sama 4, sisa 2 kan. Berarti dia akan jadi 10 di sini ya. 10 kali 3 ini per ini sama ini sisa 3, ini sama ini sisa 4. 3 kali 4 12 kali 10 120. Ini bisa dicoret. 3 sama 12 bisa dicoret sisa 4. Berarti nilainya 1/4. Gitu. Ya. Itu untuk nomor 16. Baik, kita lanjut ke nomor 17. Untuk soal nomor 17 itu ada 3 orang. Anna, Berta, dan Cynthia berfoto bersama dalam satu baris. Peluang Berta selalu berada di tengah. Oke. Kalau kita mau cari kemungkinannya Anna, Berta, sama Cynthia itu ada dalam satu baris, kan kita bisa cari NS itu sama dengan 3 faktorial, ya kan? Waktu belajar permutasi sudah pernah. Berarti 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Itu NS-nya. Lalu untuk A, peluang Berta Q. Si Bertanya ini harus ada di tengah. Berarti antara Anna, Berta, Cynthia atau Cynthia, Berta, Anna. Gitu kan? Maka NQ-nya ada 2. Jadi kita bisa cari PQ sama dengan 2 per NS-nya 6 kan. Nilainya 1/3. Nih, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 18. Coba saya turunkan dulu sebentar. Dia membicarakan tentang 2 dadu. Selalu saya bilang, ada baiknya kalau misalnya itu penghitungan 2 dadu, kita buat dulu tabelnya kan. Nih, sudah ada tabelnya, lalu baru kita buat angkanya ya, kita masukkan dadu dari 1 sampai 6. Ini juga gitu. Nah, yang ditanya, peluang mata dadu yang muncul berjumlah 7 atau 10, P, A, atau B. Nanti kita lihat dulu ya, adakah di antara mereka yang punya anggota yang sama. Kalau ada anggota yang sama, maka itu peluang tidak saling lepas. Tapi kalau nggak ada ya udah, berarti peluang saling lepas. Berjumlah 7 ya. Berjumlah 7 itu 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3, 5 tambah 2, dan 6 tambah 1. Ada 6 ya. PA, di sini kan rumusnya PA plus PB gitu ya. Saya belum lanjutin nih rumusnya, kita lihat nanti ada anggota yang sama apa enggak. PA-nya 6/36. Nah, sekarang kita akan cari PB berjumlah 10. 10 itu 4 tambah 6, 5 tambah 5, dan 6 tambah 4. Oh, dia nggak ada anggota yang sama. Berarti benar ini kejadian saling lepas. Rumusnya ini kan. Ditambah dia ada 3/36. Tinggal jumlahin, ketemunya berapa nih? 9/36. Disederhanakan nilainya 1/4. Oke, seperti itu ya. Lanjut kita ke nomor 19. 3 mata uang setimbang dilempar sebanyak 120 kali. Frekuensi harapan munculnya paling sedikit 1 angka. Oke, kita cari dulu kemungkinannya. Kalau ada 1 angka ya paling sedikit.
Oh tunggu, kalau paling sedikit satu angka berarti kan bisa satu angka 2 gambar karena ada 3 mata uang, terus bisa 2 angka 1 gambar, atau bisa juga 3 angka 0 gambar. Tapi dia nggak mungkin ada kemungkinan 0 angka dan 3 gambar, ya kan? Ini nggak boleh. Maka yang kita hitung justru ininya. Peluang A 3 gambar ya. Jadinya gimana? Loh, kok ditanya? Kan ngerjain sendiri ya. Oke, ini jadinya gini. 3 gambar itu kan kemungkinannya yang mungkin cuma G, 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 ya kan? Berarti dia cuma ada 1 per totalnya ada 3 mata uang, berarti kan di sini 2 pangkat 3 NS-nya kan jadi 8. Oh, PA-nya 1/8. Maka kita bisa cari PA komplemennya, berarti cari yang warna biru ini sama dengan 1/8. Nilainya 7/8. Oke, itu untuk nomor 19. Agak tricky ya. Pakai peluang komplement biar ngitungnya lebih sedikit. Lanjut ke nomor 20. Sebuah dadu dilempar sebanyak 100. Oh, tunggu. Nomor 19 itu frekuensi harapan ya, karena harus dikali dengan 120 ya. Oke, sorry. Jadi di sini masih dikalikan lagi. Frekuensi harapan A ada 120 kali dikali dengan 7/8. Coba kita bagi dengan 4 dulu ya. Sisa 2, 4 sisa 30. Jadi di sini 210 dibagi 2. 105. 150 kali itu akan muncul paling sedikit satu angka. Gitu. Hasilnya 105 yang benar, bukan 7/8. Oke, lanjut nomor 20. Sebuah dadu dilempar sebanyak 180 kali. Kamu diminta menentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil atau prima. P, A, U, B. Oke, kita cari PA plus PB. Cari dulu ya. Untuk A-nya. Anggota A itu kan berarti dia 1 ganjil, 3 sama 5 gitu kan. Sementara anggota B itu ada prima 2, 3, dan 5. Ada anggota yang dia itu ikut A ya ikut B, yaitu si ini kan 3 sama 5. Di A ada, di B ada. Oh, berarti ini bukan kejadian yang saling lepas, tapi kejadian yang tidak saling lepas. Maka di sini harus dikurangkan dengan P, A, dan B, anggota dua-duanya. Ya kan? Maka kita bisa cari. Di sini saya tulisin PA itu ada 3/6. PB itu ada 3/6 juga. Sementara gabungannya ada 2/6. Jadi 6 kurang 4 nilainya 6 kurang 2 nilainya 4/6. Disederhanakan dibagi 2, sisanya 2/3. Nah, itu kamu baru dapat peluangnya ya, yang mata dadu ganjil atau prima ini. Harus dikali dengan frekuensi harapannya. Jadi 180 dikali 2/3. Coret-coret ini 60. Nilainya berarti 120 ya. Tuh. Kasih nilai 2 kalau benar. Lagi, nomor 21. Sebuah kotak berisi 11 bola yang diberi nomor 1 sampai 11. 2 bola diambil dari kotak secara bergantian dengan pengembalian sebanyak 1331 kali. Kamu diminta mencari frekuensi harapan terambilnya bola-bola tersebut bernomor kelipatan 4 dan bernomor 9. Oke. Jadi dari sini kamu analisis dulu, kira-kira dia pakai peluang kejadian apa. Kalau dilihat kan di sini kan kelipatan 4 dan bernomor 9, ya kan? Kalau kelipatan 4
itu kan berarti misalnya A ya, lipatan 4 kan berarti dia cuma ada 4 dan 8 aja kan, karena dibatasi dia sampai 11. Berarti ada 2 ya. Sementara B-nya bernomor 9. Ya udah tinggal 9 doang. Gitu. Maka di sini NA-nya NA berarti 2/11. NB-nya berarti 1/11. Seperti ini kan. Lalu karena dia itu pakai kata dan, maka itu PA dan B, peluang kejadian saling lepas. Saling bebas. PA dan B sama dengan PA dikali PB. PA-nya kamu dapat 2/11, PB-nya kamu dapat 1/11. Maka peluangnya 2/121. Tinggal dicari dengan frekuensi harapan kan. Kalau dicari dengan frekuensi harapan berarti FH sama dengan 1331 nih dikali dengan peluangnya 2/121. Ini bisa dicoret ya. Sisa 11, tinggal 11 kali 2, maka nilainya 22. Oke, berarti frekuensi harapan terambilnya bola-bola tersebut sebanyak 22 kali. Itu untuk nomor 21. Lanjut kita ke nomor 22, sedikit lagi ya. Nomor 22, dalam sebuah kantong. Saya bikin kantongnya dulu. Dalam sebuah kantong, ini kantong terdapat 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng biru. Dari dalam kantong tersebut diambil 3 kelereng berturut-turut tanpa pengembalian. Peluang agar kelereng yang terambil pertama merah, kedua putih, dan ketiga biru. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kan kita mau ambilnya 3, tapi berturut-turut. Jadi ngambilnya itu 1/1 gitu ya. Jadi bukan pakai kombinasi, karena tetap diambilnya 1/1, hanya jumlahnya 3. Oke, kita analisis dulu. Kelereng yang terambil pertama itu merah, kemudian putih, kemudian biru, ya kan? Baik. Kalau terambilnya merah, di sini merah ada 5. Per totalnya ada 10 berarti ya. 10 dikali dengan putih. Kelereng putihnya ada 3. Tapi karena tadi kelereng merah 1 sudah diambil, maka sisanya yang di dalam sini kan tinggal 9 ini. Gitu kan? Lalu kelereng biru ada 2. Sudah diambil 1 lagi, berarti kan sisanya 8. Gitu kan? Nah, ini disederhanakan biar enak. Ini jadi setengah, ini jadi 1/3, yang ini jadi 1/4. Maka nilainya 1/24. Seperti itu ya kalau tanpa pengembalian. Lain lagi nanti kalau dengan pengembalian. Ya, lanjut ke nomor 23. Sebuah kotak lagi berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Jika diambil sebuah bola secara berturut-turut sebanyak 2 kali, berarti diambil 1 lagi. Tanpa pengembalian, peluang terambil keduanya bola merah. Baik, ini merah sama merah lagi kan. Merah pertama kalau diambil berarti di sini 5/8. Ya kan? Terus merah lagi nih. Tadi udah diambil merah 1, berarti kan sisanya 4 nih. Per sisa yang ada di dalam kantong ini setelah diambil 1 kali pertama tadi kan berarti sisanya 7 gitu. Coret-coret sisa 2, tinggal dikalikan 5/14. Tuh. Ini jawaban yang nomor 23. Baik, lanjut ke nomor 24. Ada 2 kotak, masing-masing berisi 12 jeruk ya, 12 jeruk. Setelah diperiksa, terdapat 2 jeruk yang busuk pada kotak A. Berarti di sini ada 2 yang busuk. Baiknya berarti ada 10 ya. Nah, busuk, yang ini baik. Dan 1 jeruk busuk pada kotak B. 11-nya dia baik, 1-nya dia busuk. Ya kan? Jika masing-masing dari
kotak diambil sebuah jeruk, peluang terambilnya sebuah jeruk yang busuk adalah, jadi ini kamu mau ambil satu persatu, ini diambil satu, yang ini juga diambil satu. Yang ditanya peluang terambilnya kalau jeruknya dari dua kotak ini busuk semua. Bagaimanakah itu? Bentar. Kan dia jika dari masing-masing kotak diambil sebuah jeruk, peluang terambilnya sebuah jeruk yang busuk. Kalau diambil masing-masing satu kan adanya dua ya. Kalau sebuah jeruk busuk berarti salah satu harus oke dong ya. Oke. Berarti ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, dari kotak pertamanya itu satu busuk, kotak keduanya oke, atau dari kotak pertamanya oke, yang kedua busuk. Ya kan? Harusnya salah satu yang busuk dong. Karena peluang terambilnya sebuah jeruknya busuk. Sebuah jeruk berarti cuma satu yang busuk, satunya baik gitu. Oke, kita cari. Kalau dari kotak pertama itu yang pertama busuk, berarti dia nanti ada kenapa nih? Ada busuk ya, 2 per totalnya 12. Untuk jeruk yang kedua, dari kotak kedua oke ya, berarti ada 11 per 12. Ini kan. Ditambah nih, karena dia ada beda kemungkinan. Dari jeruk yang pertama oke, kotak yang pertama oke, berarti ada 10 per 12 dikali dengan yang kedua busuk, 1 per 12 gitu kan. Dicoret kalau bisa supaya lebih gampang, atau nggak usah deh, nanti aja. 22 per 144 ditambah 10 per 144 sama dengan 32 per 144. Ini sama-sama dibagi dengan berapa ya? 16 ya. 16 di sini sisa 2, yang bawah sisa 9. Nah, udah. Gitu, nomor 24 seperti itu. Ada dua kemungkinan, yang pertama, yang kedua. Lanjut, terakhir. 2 dadu dilempar secara undi bersama sebanyak 1 kali. Kamu diminta menentukan peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 9 atau 11. Berarti kita harus bikin tabel dulu kan pertama. Oke, bikin tabel dulu ya. Baik, udah ada tabelnya ya. Tinggal diisi angka-angkanya aja. 1 sampai 6. Ini juga. Nah, kita cari. Dia pakai kata atau ya, berarti atau B, ini kan. Terus yang pertama keluar itu harusnya 9. Jumlah 9 berarti 3 sama 6, 4 sama 5, 5 sama 4, dan 6 sama 3. Oh, PA-nya, ini kan rumusnya PA tambah PB gitu ya. PA-nya ada 4 per 36. Sekarang kita harus cari PB-nya. Jumlahnya 11 berarti ada 5 sama 6 dan 6 sama 5. Oh, cuma 2 per 36 gitu kan. Tinggal di jumlah deh, 6 per 36 disederhanakan jadi 1 per 6 tuh. Nah, seperti ini ya. Sudah komplit 25 nomor saya jelaskan. Nanti jangan lupa tugasnya. Kamu koreksi kerjaan kamu, nilai 2 untuk benar, nilai 1 untuk salah. Kemudian untuk nilai besarnya berarti tinggal dikali 2 aja. Gitu ya. Kan totalnya berarti 50 ya, dikali 2 kan jadinya 100. Terus cara absensinya, kamu silahkan menuliskan di kolom komentar nama terus nilainya berapa gitu ya. Kalau tidak ada yang belum jelas, silahkan langsung ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.